Dan bahkan ada 3 aspek yang saya selalu lihat di hukum tata negara kurang mendapat perhatian. Iya. Satu. Hanya constitutional rule saja. Aturan konstitusional itu yang mendapat perhatian para sarjana. Tapi yang kedua yang juga sangat serius itu soal kelembagaan. Jadi constitutional rules, constitutional institutions, Oke. dan yang ketiga constitutional culture. Oke. Budaya Culture. konstitusional. Oke. Jadi 3 aspek ini harus ada agenda perubahan modernisasi besar-besaran. Oke. Maka menjelang pertengahan abad ke-21 ini akan ada ancaman yang gawat perubahan besar-besaran. Seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20. Jelang 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, ini kita harus antisipasi perubahan serupa. Jadi kalau kita tidak berubah, tidak coba ya evaluasi lagi ini produk reformasi konstitusi kita ini. Iya. Ini kan bisa telat kita. Tapi walaupun asisten wapres jadi presiden. Karena wapresnya nggak ada. Wapresnya nggak Dia ada. jadi presiden, saya diledek teman-teman. Waduh, ini wapres ad interim. Oh, jadi kemudian sebelumnya bahkan sudah guru besar ya. Guru besar tahun berapa, Bro? 98 pas. Tuh, waktu era reformasi. Mei 98. Gara-gara 20 Mei Ya. presiden mengundurkan diri. Jadi pengukuhan saya mundur 1 minggu. Oh, jadi 27 Mei. Jadi Juni. Oh, Juni. Tanggal berapa, Bro? 1 Juni. Lupa saya. Nah, Juni 98. Juni 98 itu Prof Jimli itu baru berusia 30 Wah, tahun 56 kan lahir? iya. 56 98 Kira-kira. 42. Kira-kira 42. 42 Bareng tahun. sama Yusril. 42 tahun sudah profesor. Sebelum saya Ya, sama Yusril berdua, oke. itu guru besar itu syaratnya sudah jalan pakai tongkat. Oke. Sudah tua. Dan itu yang terjadi di UI. Iya, di UI begitu. Nah, itu yang memecahkan rekor itu ya kami berdua tuh. Oke. Masih muda. Jadi 42 tahun sudah profesor dan kemudian pada era reformasi beruntung sekali sempat menjadi hakim konstitusi dan bahkan ketua Mahkamah Konstitusi. Waktu saya jadi wartawan pernah WA SMS-an sama saya. Mungkin Prof lupa. Maju Prof, ikut anggota Mahkamah Konstitusi, ikut jadi hakim konstitusi. Gimana, siapa yang mau mengendorse dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya terpilih sebagai hakim konstitusi, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi pada usia yang relatif sangat muda. Pada waktu itu terpilihnya tahun 2003. Ya. Usia waktu itu kalau tidak salah masih 47 tahun. Ya. Ya kan? Ya, saingan agak kurang karena saya terlibat merumuskan undang-undang dasar, terlibat menyusun undang-undangnya, gitu kan? Bahkan jadi penasehat dari pemerintah dan juga dari DPR. Jadi honornya 2. Lalu sesudah jadi undang-undangnya telat. Tanggal 13. Tanggal 13 Agustus. Hanya 4 hari tersisa untuk memilih anggota. Makanya saya terpilih. Coba kalau agak lama nggak bisa terpilih. Dan yang jelas tidak hanya terpilih sebagai hakim konstitusi, tapi di antara hakim, beliau sebenarnya nomor 2 paling junior. Nomor 2, Prof ya? Palguna kan nomor? Iya, Palguna paling. Jadi nomor 2 paling junior dalam usia waktu itu kira-kira 47 tahun. Ya kan? Semua minta saya. Semua minta beliau. Ya, okay. Bahkan almarhum Profesor Natabaya, salah seorang hakim konstitusi bilang,
saya mau nyalon hakim konstitusi untuk periode kedua kalau dia bilang Jimli, sorry. Kalau Jimli nggak nyalon gitu. Karena Prof Natabaya senior memang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Jadi hakim konstitusi yang meninggal Natabaya ya. Oh sama ini ya Muhammad Alim. Pak Alim. Pak Alim ya, Muhammad Alim. Tapi dia tidak dari awal. Pengganti aja. Oke. Yang pengganti Muhammad Alim. Pak Alim itu menggantikan siapa yang pensiun? Saya rasa Pak Laica. Oke. Laica kan lebih dulu Iya, 1 iya, tahun. iya. Iya, tapi Pak Laica itu iya ya, lebih dulu 1 tahun ya. Masih ada sekarang. Iya. Sehat. Oke. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, setelah itu beliau pernah sempat mencicipi sebentar menjadi One Team Press. Jadi One Team Press kira-kira 1 tahun, Bro ya? 1 tahun. 1 Lebih tahun, dikit. tahun berapa itu, Bro? 2009 2010. 2009 2010 masa pemerintahan SBY jilid 2. Ya. Jilid 2 kan? Tapi rupanya beliau tak betah, akhirnya mengundurkan diri dan sempat kemudian menjadi ketua, istilahnya ketua ya, ketua DKPP. Dewan itu, Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu peradilan etika pertama di dunia. Itu peradilan etika pertama di dunia. Kalau MK ke-79. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Tapi celakanya ketika Pak Jimli nggak ada, Prof Jimli nggak ada, redup lagi. Tapi sebagai ide itu lumayan akan terus karena dibutuhkan. Itu dari tahun berapa, Prof? Jadi Itu 2012 sampai 2017. Jadi itu paripurna, 1 periode jabatan 2012-2017. Ada 340 yang kami kasih sanksi. Sebagian besar dipecat. Oke, luar biasa. Tugasnya ya. tukang pecat. Dan DKPP itu lebih ditakuti dibandingkan Bawaslu. Jadi kalau anggota KPU nggak takut sama Bawaslu, tapi begitu DKPP turun tangan langsung dia mengkeret gitu, karena takut dipecat. Dan terakhir ini dan masih luar biasa, beliau iseng-iseng aja nggak serius. Tahun 2019 nyalon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta, Provinsi DKI. Dan terpilih nomor 1. Terpilih nomor 1. Padahal nggak kampanye, dan nggak ada duitnya. Karena Profesor Jimli As-Sidiki. Jadi ada nama itu penting ya. Nama itu penting. Prof, itu tadi perkenalan ya kepada, ini kan banyak juga milenial yang nonton, Prof. Oh gitu ya. Jadi penonton saya ini, Prof, Refli Harun Channel, ini subscriber udah 2 juta lebih. Oh. 2.040.000. Waduh. Iya. Boleh juga ini. Boleh juga. Dan penonton mayoritasnya berusia antara 25 sampai 34. Oh. 25, 34, kemudian 35 sampai 44. Itu mayoritas. Anak-anak masa depan. Anak-anak masa depan dan punya daya beli. Prof, saya tidak mau tanya kasus, tapi tanya 24 tahun reformasi dengan jabatan publik yang sudah panjang, ya, dengan pengabdian kepada Republik yang sudah panjang, apa yang Prof pikirkan hari ini? Apa yang Prof khawatirkan hari ini? Apa yang Prof renungkan hari ini? Itu kan gampang. Ya, Jadi, tahun ya. ini 24. Ya. 24 tahun. Ya, tapi kalau tahun 2024 Ya. 2024 itu kalau dihitung dari reformasi 26. Ya. Tapi kalau dihitung dari perubahan konstitusi yang pertama tahun 1999 Ya. itu 25. Oke. Nah, jadi saya melihat ya 2024 ketika pemerintahan ini berakhir dan akan ada presiden baru, itu momentum ya kita mengimplementasikan tuntutan kebutuhan untuk reformasi gelombang kedua. Oke, good. Nah, reformasi gelombang kedua itu termasuk kita mempertimbangkan kemungkinan mengubah lagi undang-undang dasar. Oke. Tapi bukan sekedar menghidupkan GBHN atau BPHN. Tapi sistem konstitusional bernegara kita ini harus dievaluasi. Oke. Evaluasinya menyeluruh. Oke. Gitu loh. Jadi bukan hanya yang berakibat pada perubahan konstitusi, tapi juga perubahan
rule of the game, Iya. dan bahkan ada 3 aspek yang saya selalu lihat di hukum tata negara kurang mendapat perhatian. Iya. Satu. Hanya constitutional rules saja. Iya. Aturan konstitusional itu yang mendapat perhatian para sarjana. Tapi yang kedua yang juga sangat serius itu soal kelembagaan. Jadi constitutional rules, Iya. constitutional institutions, Oke. dan yang ketiga constitutional cultures. Oke. Budaya Culture. konstitusional. Oke. Jadi 3 aspek ini harus ada agenda ya perubahan modernisasi besar-besaran. Oke. Sebab pertama ya, kita menghadapi tantangan disrupsi teknologi di segala bidang. Apalagi di bidang ICT. Iya. Ini membuat pola komunikasi berubah. Yang kedua, kita ini baru selesai pandemi. Belum selesai juga, 2 tahun nih. Oke. Dan Walaupun sudah agak longgar sekarang. agak longgar, tapi Iya, belum selesai. pernah kejadian dalam sejarah kita mengalami pandemi selama ini. Iya. Jadi orang pada khawatir gitu loh. Ya, ini dampaknya itu berkelindan juga dengan ancaman perang. Perang dunia ini. Iya. Apakah perang ekonomi, Iya. perang politik dan militer. Iya. Maka menjelang pertengahan abad ke-21 Iya. ini akan ada ancaman yang gawat perubahan besar-besaran. Seperti terjadinya perubahan dahsyat di pertengahan abad 20. Oke. Kan sesudah Perang Dunia Pertama, Iya. Great Depression tahun 30-an, Iya. tahun 40-an Perang Dunia Kedua. Oke. Nah, akibatnya di pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan tata ekonomi sosial politik dunia Oke. besar-besaran. Oke. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan? Iya. Ini menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, ini kita harus antisipasi perubahan serupa. Jadi kalau kita tidak berubah, tidak coba ya evaluasi lagi nih produk reformasi konstitusi kita ini kan bisa telat kita. Pertama, undang-undang dasar yang kita hasilkan 4 kali perubahan itu memang banyak kelemahannya. Iya. Ya kan? Dan dari awal Prof kan sudah mengindikasikan itu Iya, kan? Dari sejak awal. 2002 ada buku saya dengan Iya. footnote setiap ayat, bahkan dulu kita bikin komisi konstitusi untuk itu. Ya. Yakob Tobing undang saya karena dia ingin saya yang jadi ketua KK itu, tapi karena saya udah keburu jadi ketua MK nggak bisa rangkep. Siapa tadi? Yakob Tobing. Yakob Tobing dia ketua PAH 1 waktu itu. Iya. Nah, lalu ya Pak Sri Sumantri yang jadi ketuanya dan anggotanya banyak sekali ingin menyusun konstitusi baru. Akibatnya masuk kotak hasil KK itu. Iya. Itu menggambarkan bahwa produk 4 kali perubahan itu banyak kekurangan. Iya. Apalagi pada tataran implementasi selama 25 tahun. Banyak sekali. Iya. Misalnya kelembagaan KY. Iya. Untuk apa KY itu kalau sekedar untuk ya mengusulkan pengangkatan hakim agung? Terlalu mahal. Terlalu mahal masuk konstitusi, kan cukup pansel, Iya. DPD. Iya. Ya kan bisa dievaluasi 25 tahun ini. Oke. Untuk apa barang ini? Kalau bahasa Arabnya wujuduhu keadami. Adanya sama dengan tiadanya. Nah, jadi ini harus dievaluasi. Istilah itu sudah lama saya nggak dengar ya. Iya. Jadi wujudnya sama dengan tiadanya. Sama. Nah, Tak ada bedanya. iya. Jadi memang harus banyak evaluasi yang kita kerjakan. Struktur kelembagaan bernegara kita ini, bahkan di buku saya ini bukan hanya struktur kelembagaan negara, struktur sosial ekonomi politik. Prof, stop dulu Harus Prof. Karena Prof bilang buku, jadi saya lupa. Apa itu? Jadi Sobat Era sekalian, Prof Jimli ini banyak menghasilkan buku. Tadi saya bilang, Prof bawa aja Prof bukunya. Nah ini sebagian buku dari berapa buku Prof? 70-an. 70-an buku. Jadi ini ada konstitusi keadilan, ada gagasan konstitusi sosial, ya kan? Kemudian ada omnibus law, ya kan? Kemudian ada green and blue constitutions, ya. Kemudian ada peradilan etik dan etika konstitusi, ada Pancasila identitas konstitusi berbangsa dan bernegara, ada green constitutions, ada ekonomi konstitusi. Luar biasa ya. Konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi. Pokoknya udah 70 lebih. Luar biasa ya. Cuma gara-gara isinya serius semua, nggak dibaca orang. Ini mulai. Nanti bukan. Ketebelan.
Bukan, nanti akan dibaca orang kalau orang butuh. Iya.